Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu di ruang Zoom hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar Ananda Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk link daftar hadir telah Ibu bagikan di WA grup kelas kita. Silakan diisi terlebih dahulu ya. Ibu berikan waktu 5 menit untuk Ananda mengisi daftar hadirnya. Baik, Bu. Bagaimana? Sudah selesai mengisi daftar hadiran Ananda? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah. Baik, seperti biasa, selama pembelajaran Ibu, tolong diaktifkan kameranya ya. Jika ada kendala tidak dapat mengaktifkan kamera, segera konfirmasi ke grup WA kita, karena kalau tidak ada konfirmasi, Ibu anggap tidak hadir. Paham, Ananda? Paham, Bu. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Siapa yang tahu hari ini kita belajar materi apa? Sistem kekebalan tubuh, Bu. Terima kasih Widya, benar ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai sistem kekebalan tubuh atau sistem pertahanan tubuh. Siapa yang dapat menjelaskan apa itu sistem kekebalan tubuh? Nika, Bu. Ya, silakan Nike. Ya, sistem kekebalan tubuh itu merupakan sistem yang melindungi tubuh dari penyakit atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh, Bu. Oke, ada lagi? Apakah ada lagi Ananda yang ingin menjawab? Sistem yang melawan virus dan bakteri yang masuk ke tubuh, Bu. Ya, yang disebutkan Nike dan Desi tadi sudah benar ya. Jadi, sistem kekebalan tubuh atau sistem imun ini adalah sekelompok sel, molekul, dan organ yang bersama-sama secara aktif mempertahankan tubuh dari serangan benda-benda asing yang menyebabkan penyakit, seperti virus, bakteri, dan jamur. Nah, hari ini pembelajaran materi kita akan dilakukan diskusi secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya itu terdiri dari dua kelompok. Anggotanya mau Ananda yang memilih sendiri atau Ibu saja yang membagikan? Ibu saja yang membaginya, Bu. Baiklah, kalau begitu untuk kelompok 1 itu Widya Revmianti, Nike Delia, Revsi Sefriani, Rizda Hayati, Leni Parwati, dan Anita Sri Purnama. Untuk kelompok 2 yaitu Mulyani Puspita Dewi, Tirahayu Sundari, Hayanti Nasution, Aisyah Amini, Desi Wahyuni, dan Syahira Unia. Nah, untuk tugas kelompoknya, silakan Ananda catat pertanyaan dari Ibu dan diskusikan jawabannya bersama anggota kelompoknya. Sudah disiapkan alat tulisnya, Ananda? Sudah, Bu. Baiklah. Sudah, Bu. Oke, catat ya pertanyaannya. Nomor 1. Bedakan imunitas spesifik dan non-spesifik yang terjadi dalam tubuh manusia. Soal kedua, jenis kekebalan dapat dibagi menjadi 2 macam. Jelaskan. Sudah dicatat semua pertanyaannya, Nanda? Sudah, Bu. Ada yang tidak dipahami dari pertanyaan yang Ibu berikan? Insya Allah paham, Bu. Baik, Ibu beri waktu 30 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Sudah, Bu. Baik, Ibu beri waktu 30 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Setelah itu, perwakilan tiap kelompok nanti akan Ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan dikerjakan tugasnya, Ibu akan memantau selama Anda mengerjakan tugas. Desi, dengan siapa berbicara? Kenapa senyum-senyum? Sudah dikerjakan tugasnya?
Mohon maaf, Bu. Ini sedang dikerjakan, Bu. Baik, Ibu maafkan. Jangan diulangi lagi ya. Ananda, mohon perhatiannya sebentar. Ibu ingin menyampaikan, jika kita sedang dalam pembelajaran, Ibu harap fokus Ananda tidak teralihkan dengan hal lainnya, seperti berbicara yang tidak penting dengan orang lain ketika pembelajaran Ibu. Ibu mau Ananda memperhatikan ketika ada penjelasan dan kerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh. Paham Ananda? Paham, Bu. Oke, silakan dilanjutkan mengerjakan tugasnya. Leni, bagaimana tugasnya? Lancar mengerjakannya? Halo Leni. Oke, sepertinya Leni terkendala jaringan, tapi kalau memang benar terkendala jaringan, Ibu harap Leni mengkonfirmasi nantinya. Coba Ibu tanya Widya. Widya, bagaimana tugasnya? Lancar mengerjakannya, Widya? Lancar, Bu. Alhamdulillah. Kalau Desi, bagaimana Desi? Lancar mengerjakan tugasnya? Alhamdulillah lancar, Bu. Oke. Oke, selanjutnya Anita. Anita, bagaimana tugasnya? Lancar mengerjakannya? Agak terganggu sedikit, Bu, karena sinyal di tempat saya kurang bagus, Bu. Begitu ya. Lain kali sebelum pembelajaran dimulai, coba Anita cari tempat yang sinyalnya atau jaringannya memadai ya. Karena pembelajaran kita sekarang ini kan masih online. Kan kasihan Ananda Ibu kalau belajarnya tidak maksimal karena masalah jaringan. Baik, Bu. Oke, Ananda, waktu diskusinya sudah habis. Untuk presentasinya akan dilakukan oleh perwakilan kelompok, dan pertanyaan nomor 1 akan dipresentasikan oleh kelompok 1, dan nomor 2 oleh kelompok 2. Silakan dimulai kelompok 1. Baiklah, saya perwakilan kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang telah membedakan imunitas spesifik dan non-spesifik yang terjadi dalam tubuh manusia. Jawabannya dari kelompok 1 yaitu imunitas non-spesifik pertahanan tubuh terhadap serangan atau infeksi oleh mikroorganisme. Telah dilakukan sejak dari permukaan luar tubuh yaitu kulit dan pada permukaan organ-organ dalam. Tubuh dapat melindungi diri tanpa harus terlebih dulu mengenali atau menentukan identitas organisme penyerang. Imunitas non-spesifik didapat melalui 3 cara. Pertahanan yang terdapat di permukaan organ tubuh itu pertahanan dengan cara menimbulkan peradangan atau inflamatori, pertahanan menggunakan protein pelindung. Sedangkan imunitas spesifik diperlukan untuk melawan antigen dari imunitas non-spesifik. Imunitas spesifik dapat diperoleh melalui pembentukan antibodi. Itulah jawaban dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Anita. Bagaimana dengan kelompok lain? Sepakat dengan jawaban dari kelompok 1? Sepakat, Bu. Oke, jadi jawaban dari kelompok 1 itu sudah benar ya. Imunitas non-spesifik ini merupakan pertahanan tubuh bawaan sejak lahir dan disebut non-spesifik karena tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu, tetapi memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen untuk melindungi tubuh. Nah, sedangkan imunitas spesifik ini adalah imunitas yang dihasilkan dari produksi antibodi spesifik yang dikhususkan untuk antigen tertentu. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu.
Baiklah, kita lanjut ke kelompok 2 ya untuk pertanyaan nomor 2. Silakan kelompok 2. Baiklah, saya Tira Hasundari, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan soal nomor 2. Yang pertanyaannya, jenis kekebalan dapat dibagi menjadi 2 macam dan jelaskan. Jadi jawabannya, yang pertama ada kekebalan aktif terjadi apabila tubuh berkontak langsung dengan toksin atau patogen sehingga mampu antibodinya sendiri. Kekebalan aktif didapat secara alami atau buatan. Yang kedua, ada kekebalan pasif terjadi jika antibodi satu dipindahkan kepada antibodi yang lain. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih kepada Tira. Sudah benar ya jawaban yang disampaikan oleh kelompok 2. Ada yang ingin bertanya Ananda seputar soal nomor 2 ini? Izin bertanya, Bu. Silakan Rizda. Kekebalan aktif. Maaf, Bu. Ya, nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan. Kekebalan aktif didapat secara alami atau buatan. Bagaimana kekebalan aktif didapat secara alami atau buatan itu, Bu? Sekian, Bu. Ya, bagus sekali ya pertanyaan dari Rizda. Sebelum Ibu jawab, ada dari Ananda yang dapat menjawab pertanyaan dari Rizda Hayati? Saya, Bu. Coba yang lain, jangan media terus ya yang menjawab setiap pembelajaran Ibu. Coba yang lain, siapa yang mau menjawab? Izin menjawab, Bu. Silakan Nike. Nah, ya. Baik, Bu. Kekebalan aktif alami diperoleh jika tubuh terpapar patogen sehingga antibodi diproduksi. Kekebalan ini akan bertahan seumur hidup. Kekebalan aktif buatan diperoleh karena pemberian vaksin. Dengan pemberian vaksin memicu tumbuhnya sistem kekebalan tubuh terhadap jenis antigen yang diberikan dalam vaksin. Sekian, Ibu. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Nike. Sudah benar ya jawaban dari Nike tadi, kekebalan aktif alami ini akan bertahan seumur hidup, sedangkan kekebalan aktif buatan diperoleh karena pemberian vaksin. Sampai sini ada lagi yang ingin ditanyakan, Ananda? Tidak, Bu. Cukup, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu anggap Ananda sudah paham semua materi kita hari ini. Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi, sistem pertahanan tubuh atau disebut juga sistem imun. Berdasarkan cara mempertahankan diri dari penyakitnya, imunitas ini dibedakan menjadi 2, yaitu imunitas non-spesifik dan imunitas spesifik. Adapun berdasarkan cara memperolehnya dibedakan menjadi kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Baiklah, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk tugas mingguannya yaitu membuat rangkuman materi hari ini. Minggu depan kita akan masuki materi selanjutnya yaitu gangguan pada sistem imun. Ananda, Ibu tetap semangat ya belajarnya dan patuhi protokol kesehatan ketika berada di luar. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.